Shalom, terima kasih buat kesempatannya. Saya boleh diberi kesempatan buat bersaksi di ruang ini, di Teologi Jalanan ya. Banyak teman-teman yang sudah bersaksi juga di ruang ini. Di siang hari ini saya akan mungkin bercerita atau berbagi kesaksian atau apapun lah yang bisa saya bagikan ya. Saudara mungkin banyak orang gitu ya, kita juga mungkin termasuk ya, di dalamnya suka tuh yang namanya instan, mie instan ya, makanan-makanan instan itu tuh ya memang dari segi rasa, dari segi penyiapan itu tuh sangatlah praktis gitu ya, sangat mudah, praktis, dan jauh lebih murah gitu. Contoh nih, kalau kita pingin bikin mie goreng gitu ya. Kalau mie goreng kita membeli sendiri dengan bumbu-bumbunya, bahan-bahannya tuh jauh lebih mahal. Terus penyiapannya jauh lebih ribet. Tapi kalau kita mie instan, ya cukup dengan dia rebus air doang, masukin ke dalamnya, diangkat, ditiriskan, terus dikasih bumbu dan sebagainya, itu sudah praktis gitu. Dan rasanya juga enak. Nah, tapi ya ternyata dari yang instan-instan itu juga tidak semuanya bermanfaat atau bagus buat kesehatan kita. Nah, seperti misalnya penyiapannya memang murah, gampang, harga murah gitu, tapi ternyata manfaatnya susah ya, kayak mie instan susah dicerna. Nah, dalam usus kita dan sebagainya gitu ya. Nah, ternyata banyak hal juga bisa menyebabkan berbagai penyakit gitu ya. Kandungan-kandungan bahan-bahan yang tidak baik buat kesehatan. Nah, ini juga Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin itu juga yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita pinginnya yang instan, ya, pingin diberkati, pinginnya yang instan, tanpa mau proses yang mungkin rumit, yang mungkin panjang gitu ya. Padahal segala sesuatu itu yang prosesnya mungkin tidak gampang, tidak mudah, itu tuh banyak manfaatnya, banyak di dalamnya tuh alur-alur yang membuat kita itu lebih menghargai sesuatu ketika kita mendapatkan hasilnya kelak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, seperti uh, kita mengiring Tuhan, kita ingin mendapat berkat, kita misalnya ingin melayani Tuhan, atau kita ingin berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha, itu banyak hal yang harus kita jalani, proses-proses yang memang harus dari tahap ke tahap kita jalani. Contohnya ya saya gitu ya, saya seorang ASN ya gitu. Jadi suami saya almarhum seorang karyawan perusahaan. Ya, ketika beliau dipanggil pulang meninggal dunia gitu. Jadi saya merasa bahwa saya ya dulunya ya udahlah, dari segi keuangan ya santai gitu ya, karena suami gajinya lumayan gitu, cukup, lebih dari cukup, lumayan lah, gaji saya juga ada dan sebagainya gitu ya. Nah, anak-anak saya dalam kemanjaan karena papahnya cukup gitu, lebih dari cukup lah untuk istilahnya memenuhi kebutuhan dan memanjakan anak-anak. Tapi ketika ketika ini musibah atau apalah namanya, bukan musibah juga sih ya, tapi ini sudah kehendak Tuhan gitu ya. Ketika suami saya dipanggil pulang ya, ayah dari anak-anak saya gitu dipanggil pulang ya, otomatis kita kelabakan ya, secara mental, secara apapun lah ya, nggak ada yang siap namanya dipanggil ditinggal pergi gitu ya, pasangan kita dan sebagainya gitu, orang tua mungkin ya. Nah, ini juga yang terjadi. Lalu ketika itu anak-anak saya yang sulung itu belum selesai kuliah dia, tapi udah mau selesai gitu ya. Jadi kata adik saya gitu, omnya gitu, Kak, coba kamu bikin apa sih, usaha apa kayak anak muda gitu ya,
yang bisa digali, bisa menghasilkan uang. Waktu itu tuh zamannya COVID tahun 2021 deh ya, karena suami saya meninggal di 2020 Desember. Jadi di 2021 di situ mulailah ya anak saya bergerak gitu ya, yang sulung gitu bergerak. Jadi dia coba datangin ke temennya gitu ya, belajar, oh jual apa, jual minuman. Ada beberapa teman yang jual minuman ya untuk kayak semacam kafe gitu ya. Nah dia belajar bagaimana, ya puji Tuhan temannya nggak pelit gitu ya terhadap ilmu. Cuman ya bahan ya maksudnya dirahasiakan lah, cuman formulanya ini itu gitu. Nah kita cari sendiri. Nah dari situ dengan modal yang kita masih punya gitu ya, karena modalnya juga nggak besar. Jadi anak saya mulai menggali nih kemampuan dia. Mah aku mau belajar bikin minuman. Oke, saya bilang udah bikin sendiri formulanya. Oh apa-apa ya, lihat di internet, YouTube gitu ya, sambil belajar dari temannya. Oke, beli bahan ini kita coba, ternyata nggak pas ya, ini terlalu mahal, nggak cocok buat kalau kita pengennya kita itu bikin kayak jualan di booth gitu loh, di teras Indomaret gitu. Itu tuh ya anak saya belajar bahannya jadi beli bahan di toko buat makanan minuman kue-kue itu, udah beli bahannya, udah dicobain nih rasa-rasa gitu ya, ada green tea, Thai tea, red velvet, macam-macam lah, lemon tea dan sebagainya. Udah dibikin nih di rumahnya, udah dibikin gini, ini formulanya segini sampai ditimbang gitu. Ternyata dicoba, kurang enak, kurang ininya nih, kurang kental manisnya nih, ini kurang gulanya nih, gini sebagainya. Nah akhirnya sampai berapa kali sampai di rumah itu pada kembung gitu ya, pokoknya teman-teman kantor, teman gereja, ayo dicicipin, oh enak, udah oke lah, enak, berarti sudah cukup minumannya gitu, udah bikin. Nah saya bagian mencari tempat lokasi gitu ya, saya coba di internet tuh gimana sih caranya kita sewa teras Indomaret. Saya cari informasi, saya hubungin orangnya, berapa sewanya dan sebagainya. Nah ketika itu saya dapat tempat tuh di GO Bos dekat dekat pom bensin. Nah di situ akhirnya dapatlah sewa waktu itu berapa, 600 atau 800 ya, sekitaran itu di tahun 2021. Kemudian ya udahlah kita mulai gitu ya, jual minuman itu per cupnya 10.000. Jadi mulailah ada yang datang gitu ya, berapa ini kita promo beli 2 gratis 1, promo gitu, udah mulai ada pelanggan ya itu kita juga belum punya karyawan ya, jadi anak saya gantian, saya pulang kerja itu capek-capek itu ya, saya pulang tuh bisa langsung ke sana, atau saya pulang makan dulu, kita gantian yang jaganya sampai sore dan sebagainya. Ya udah dengan segala perjuangan gitu ya. Kemudian udah mulai agak lumayan, ternyata di tahun 2021 bulan apa kalau nggak salah tuh, bulan Maret, baru jualan kita tuh baru berjalan 2-3 bulan gitu. Kami kena COVID, satu rumah itu kena COVID. Akhirnya usaha kita tutup. Ada yang ibu saya dirawat di rumah sakit, kami isolasi di rumah, otomatis kita nggak jualannya. Kalau kita mau jualan juga kan kasihan gitu, nanti orang akan tertular gitu. Ya udahlah akhirnya jualannya mandek gitu. Pas sudah sembuh, dinyatakan sembuh kita semuanya, kita mau mulai buka usaha lagi, ternyata booth kami itu digeser ke dalam gitu. Jadi sama sekali nggak terlihat gitu ya kalau orang lewat ya. Udah akhirnya saya berpikir gini, waktu itu ya dengan nafsu saya gitu, ini kayaknya bagus nih, aku bikin gerobak lagi gitu, bikin booth lagi gitu, pesan booth dan peralatannya tuh lumayan, satu unit itu bisa sampai dengan modalnya tuh 10-an juta, mungkin kira-kira kurang lebih lah ya, booth waktu itu ya 3 jutaan lebih, belum bahan-bahannya dan sebagainya, ya sekitaran itu. Nah saya bikin 2-3 gitu, saya sebar gitu ya, maksud saya ya dengan penghasilan sini kecil, sana kecil dikumpulin itu lumayan. Nah akhirnya saya punya 3 itu, satu di Indomaret, satu di pinggir jalan tuh di Raja Wali, satu sampai di Setaji ya ada itu, dan
saya betul-betul berjuang karena anak saya fokus kuliah dan fokus satu tempat. Saya berjuang itu ini dengan jarak yang lumayan jauh. Waktu itu kalau nggak saya belum ada mobil lagi ya, pakai motor gitu. Seingat saya loh ya. Nah itu ada mobil ya, lupa saya. Pokoknya mobil waktu itu ya, karena kita butuh dana gitu diganti yang lebih murah gitu. Jadi sambil itu buat jualan mobil gitu ya. Nah waktu itu sudah pindah berapa tempat itu, seingat saya itu ada 7 atau 8 tempat sampai ke Kecipir, jalan Geobos lagi, Setaji, terus Raja Wali, terus di komplek di depan kami itu juga ada Indomaret ya. Saya tuh ya nggak maluan gitu ya, nggak maluan dan termasuk gigih gitu juga ya, ke tempat orang yang kita ngurus penyewaan itu, Mas tolong saya dikasih ini dong, rumah saya di sini, ini kurang rame ini di sini. Oh ya udah, akhirnya dikasih. Nah di situ juga saya tuh sebetulnya minus, tapi ya namanya usaha kan kita harus gimana merintis ya. Ada yang minus, ada juga yang cuma minim banget, tapi di situ saya pernah jadi berkat. Waktu itu ya ada seorang jemaat gitu yang butuh karena suaminya terkena kasus sehingga harus masuk ini penjara, ya saya bantu gitu kan, buat udah jadi karyawan saya gaji, padahal gaji itu juga bukan dari hasil jualan saya karena merintis juga minim banget, kalaupun nggak rugi juga minim banget gitu, nggak cukup, tapi di situ saya harus jadi berkat, kasihan dia nggak punya gaji gitu ya, dari gaji saya, dari gaji PNS saya bisa akhirnya nombokin dan di situ tuh banyak proses di mana saya pontang-panting dalam hal keuangan gitu ya, masih membiayai anak kuliah dan sebagainya, kehidupan ini, terus ada beberapa juga yang saya belum lunasi dan sebagainya, tapi berjalannya waktu ya, makanya saya bilang bukan seperti makanan instan yang segera, tapi prosesnya panjang banget gitu ya. Kalau misalkan hari ini tuh dilihat usaha saya sudah bisa saya nikmati, bukan karena instan begitu usaha itu dibangun langsung jadi, enggak. Ini aja tuh saya skala kecil banget Bapak Ibu ya, tapi kecil ini pun sangat bermanfaat buat saya dan keluarga. Nah seperti itu. Belum lagi berbicara kalau mungkin teman-teman yang mendengarkan ini, ini usaha mah kecil, usaha saya besar. Ya itu bagian dari Bapak Ibu ya. Tapi saya cerita yang saya alami, usaha kecil saya ini bagaimana saya menjalani prosesnya sampai 6-7 kali pindah-pindah dengan karyawan yang ganti-ganti. Kadang-kadang karyawan kan mahasiswa, kadang-kadang memang karyawan saya itu kebanyakan saya cari dari Facebook ya, kadang ya dari kenalan gitu ya, ada yang baik ada yang nggak baik, tapi satu prinsip saya memang dalam merekrut karyawan atau mempekerjakan karyawan, saya harus menganggap dia itu mitra, bukan bawahan saya dan sebagainya, enggak. Bahkan saya kayak perlakukan kayak satu tim, kayak keluarga gitu, sampai dan saya prinsip saya nggak mau memecat karyawan gitu, izinkan, saya hanya berdoa sama Tuhan karyawan ini nggak baik, tapi kalau misalkan suatu saat memang dia tuh harus keluar, ya izinkan suatu peristiwa biar membuat dia tuh keluar sendiri gitu, dan itu saya terapkan sampai sekarang. Nah kembali lagi ke dalam proses bagaimana saya usaha ini tadi, kok gagal di sana nggak rame, di sana nggak rame, malah minim gitu ya, terus gaji karyawan dan sebagainya, udah akhirnya udah kukut semua nih. Nah karena apa di sini juga, pertama ya karena kita mungkin proses Tuhan di situ, bagaimana saya harus tekun, bagaimana saya harus melobi orang, bagaimana cara mencari pelanggan gitu ya, bagaimana cara memanage karyawan ya dan sebagainya. Di situ saya banyak belajar dari proses itu selama kurang lebih berapa ya, 1 tahun lebih gitu saya berjuang gitu ya. Kebanyakan sih saya yang terjun langsung karena saya masih kuliah, saya nggak mau memberatkan mereka dengan pemikirannya kayak yang memberatkan mereka karena terbeban gitu ya, biar mereka fokus kuliahnya gitu. Nah setelah itu hal pertama ya, proses kedua ketika itu saya menganggap bahwa saya bisa, bahwa saya menganggap saya mampu,
saya pandai mencari tempat, saya pandai melobi, saya pandai maksudnya manage dan sebagainya. Ternyata semua dengan kepandaian kita tuh tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita itu berdoa, tanpa kita tuh berserah sama Tuhan, enggak bisa. Ini yang saya rasakan. Mungkin dalam hal apapun, mau dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Nah, ini yang saya rasakan, yang saya sampaikan di sini dalam usaha ini ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika itu saya kan ASN nih di rumah sakit gitu ya, rumah sakit pemerintah. Nah, kenapa kok pikiran saya tuh kok nggak kepikir saya tuh nyewa tempat di tempat kerja saya sendiri gitu loh. Nah, akhirnya suatu ketika saya keliling di dalam rumah sakit itu, saya kok kayak diarahin ke kantin gitu. Padahal saya tuh paling jarang banget jajan di kantin tuh, makanya jarang ke kantin benar. Karena kantinnya beda. Saya suka yang satunya yang beda tempat gitu ya, sama teman-teman di situ tuh jarang banget. Nah, akhirnya saya ke situ kantin yang di sebelah IGD ya Bapak Ibu, kalau ke rumah sakit Doris itu sebelah kanan dari IGD. Nah, di situ tuh ada blok-blok gitu ya, ada blok-blok tuh udah penuh kantin, kan nggak mungkin gitu. Di depannya itu ada halaman kosong gitu ya, tapi masih berbatu-batu, maksudnya nggak rapi gitu. Akhirnya saya foto ya, saya sampaikan ke Ibu Direktur waktu itu ya, sampaikan, Ibu bolehkah saya menyewa tempat ini gitu. Terus disetujui, diarahkan, karena itu yang mengelola koperasi. Akhirnya saya saya diinikan ke koperasi. Nah, dengan itu saya menemui pengurus koperasi, dikatakan oh ya nggak apa-apa gitu. Terus berapa Kak sewanya? 500 aja, 500.000. Sedangkan kalau di luar itu bisa sampai 800, 700 gitu. Terus 500 mungkin ya karena saya ini ya karyawan gitu ya. Terus dia, Kak tapi kamu harus jadi anggota koperasi. Dia, oh ya Kak nggak masalah. Akhirnya saya jadi anggota koperasi. Terus karena itu koperasi yang kelola, akhirnya saya sewalah tempat di situ gitu ya. Sewa tempat di situ. Ya awalnya kita jual minuman gitu kan. Terus adik saya bilang, Mbak kalau di rumah sakit itu jangan cuma minuman, rugi. Terus apa dong, saya bilang gitu, kebab ke burger. Oh iya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya belajar ya, kalau kebab tuh gimana bikinnya, burger gimana bikinnya. Saya tekun belajar nih di YouTube nih. Di YouTube saya ini cari cara bikin kebab, cara bikin burger gitu ya. Terus saya mulai nih jajan-jajan gitu di di but-but yang di luar-luar itu kan ya, ada di Indomaret, di mana orang jualan di gerobak-gerobak itu, saya lihat, saya beli kebab, saya lihat cara dia bikinnya, saya beli burger, saya lihat cara bikin burgernya. Nah, sudah itu saya coba-coba bahan ke toko bahan kue gitu ya, frozen gitu. Saya lihat ini apa nih yang pas dengan harga segini, apa nih rotinya yang harus yang premium, terus dagingnya juga. Nah, terus sampai di rumah saya coba ini pakai apa sih, yang enak pakai apa, terus pakai apa. Saya coba sendiri di rumah. Akhirnya saya merekrut karyawan, sudah saya undang mereka ke rumah, saya ajarin di rumah, udah gimana rasanya, oke, siap kita jualan, siap. Nah, siap mulai, udah saya jualan di rumah sakit dengan 2 karyawan. Nah, satu keuntungan di situ juga, namanya di rumah sakit itu kan selalu ada ya keluarga pasien yang butuh makan. Kadang-kadang kalau di dalam itu nggak ada yang makanan seperti itu ya, siap saji gitu. Mereka ya ada nasi rames, soto dan sebagainya gitu ya, makanan-makanan berat. Nah, kadang-kadang juga mahasiswa kedokteran, mahasiswa perawat dan sebagainya, karyawan juga gitu. Jadi itu pengennya tuh makan tapi ya nggak terlalu kenyang, hanya cukup mengganjal. Nah, itu pas banget. Kemudian juga saya ini tawarkan kepada teman-teman, karena saya karyawan kan, ada di grup-grup, saya jualan ini di kantin gitu. Saya ini banget ya, itu kan bukan ini ya, bukan franchise, jadi saya memang bikin brand sendiri, anak saya bikin brand sendiri, Soyu namanya. Jadi di situ minuman, makanan, jadi
teman-teman, saya bilang sama karyawan ini kita harus ada ini ya pesan antar ya, jadi itu nilai plusnya. Jadi mau satu pun saya bilang dianterin ke ruangan nggak masalah. Akhirnya misalnya ada keluarga pasien yang ke situ, Mbak aku bolehlah diantar ke sana, boleh. Karyawan juga, Kak aku pesan ini diantar ke ini, boleh diantar. Nah di situ saya puji Tuhan ya, setelah kurang lebih 2 tahun usaha saya ini sudah mulai bisa dinikmati hasilnya. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu punya usaha, punya pekerjaan ini, ya mungkin itu kalau saya ini kan belajar dari skala kecil, tapi saya sudah bisa namanya memanage semuanya itu, mau karyawan, mau bahan, mau apalah, belajar dari yang kecil ini saya sudah bisa merasakan. Jadi ini bukan buat kesombongan atau apa, enggak. Ini apa ya bahasanya, bisa buat uang jajan gitu ya, bisa buat anak-anak pengen apa, pengen kemana, bisa apalah maksudnya yang ya bisa menopang lah buat kehidupan kami, buat lebih ya, mungkin gaji saya bisa dilengkapi gitu. Pokoknya intinya itu sangat-sangat bermanfaat, saya bersyukur sekali gitu ya. Dan saya jalani dengan proses ini, akhirnya bisa dinikmati baik saya dan keluarga saya. Dalam hal-hal ya kadang-kadang ya biasa ya, ASN kan kadang nggak seru katanya kalau nggak punya kreditan gitu. Jadi sementara punya kreditan itu sangat-sangat menopang loh dari ini saya. Itu bisa buat belanja sehari-hari gitu ya. Dan saya bersyukur ya, banyak hal ya yang bisa saya pelajari dari ini. Ternyata segala sesuatu kita memang nggak bisa instan, segala sesuatu memang butuh proses, tapi dengan berjalannya proses kita banyak belajar di dalamnya, kesabaran kita dalam merintis sebuah usaha, terus manajemen yang baik, terus hubungan yang baik dengan orang, merawat namanya karyawan, gimana caranya bisa betah gitu. Saya sama karyawan saya anggap ya kayak teman, mitra gitu. Saya nggak pernah ini enggak. Saya ini kita bikin grup, kadang bisa bercanda ya. Kadang 1 bulan sekali di awal bulan saya ajak mereka, karena mohon maaf ya bukan saya merendahkan, enggak, tapi karena saya ya orang-orang biasa yang butuh pekerjaan. Bahkan mereka tuh ke restoran, ke rumah makan yang sedikit mewah, mahal harganya tuh mereka nggak pernah. Jadi ketika mereka kerja di saya, ayo kita jalan. Kalian mau kemana? Makan di mana? Nah, saya ini, aduh tante, aku nggak pernah makan di sini. Yuk kita makan. Nah, mereka senang di situ. Istilahnya saya menjalin hubungan yang baik karena saya perlu dia juga perlu saya. Tapi lebih dari situ ya kita saling menjaga gitu. Tapi yang memang saya happy gitu dengan usaha saya, dengan saya juga bisa jadi berkat ya. Mereka karyawan saya juga lumayan gajinya, ada bonus per hari, per cupnya, per item makanan itu ada bonus ya. Jadi ya sama-sama saya mendapat berkat, mereka juga mendapat berkat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya mungkin dalam setiap proses mungkin kehidupan, mungkin pelayanan, rumah tangga, usaha ya, inilah memang proses yang bisa membuat kita tuh semakin dewasa, banyak manfaat yang kita bisa terima. Terus di situ juga kita mengucap syukur akhirnya sama Tuhan, oh ya Tuhan, kalau nggak dibentuk seperti ini, nggak jatuh bangun usahanya, mungkin aku nggak bisa menikmati sekarang. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi adalah bahwa proses itu sangat penting. Yang kedua, kenapa tadi saya katakan kenapa kok saya seperti orang bodoh. Ternyata selama 20 tahun lebih saya kerja di situ, saya nggak lihat peluang. Kenapa? Karena memang waktu itu ya saya merasa gaji saya cukup, suami cukup gitu. Terus usaha saya ini maksudnya tidak melihat peluang gitu di situ ya, karena saya menganggap saya pandai gitu ya. Saya menganggap nggak apa sih dengan kepandaian saya atau dengan saya mengelola, saya bisa kok di luar gitu. Sehingga ya Tuhan nggak membukakan. Dan ketika saya ya udahlah Tuhan, aku ini capek gitu, saya berdoa Tuhan aku ini capek, usaha sana sini pindah sana pindah sini kok nggak ada yang menguntungkan gitu loh.
kok ya kayak gini, kayak gitu. Akhirnya ya Tuhan buka jalan ketika kita sudah nggak punya jalan gitu. Nah di situ, nah itulah pentingnya bagaimana proses, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mungkin ini Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.